Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali berjumpa secara daring ya, dalam PPW, pelatihan peningkatan wawasan. Insyaallah kita akan melanjutkan materi pertemuan kita setelah sebelumnya membahas pertempuran peristiwa Badar, peristiwa Uhud, kemudian peristiwa Khandaq, dan sekarang kita akan membahas tentang perjanjian Al-Hudaybiyah. Sebagai pengantar, saya ingatkan kembali bahwa materi kita setiap pertemuan mungkin hanya akan disampaikan selama 45 sampai 50 menit. Pembahasan lebih rinci mungkin akan memerlukan pertemuan lebih dari itu, lebih dari satu kali. Jadi insya Allah yang akan disampaikan dalam penyampaian ini adalah kebanyakan ringkasan atau penyampaian secara singkat, sehingga mungkin rincian kejadian tidak akan diceritakan secara detail, kecuali memang sesuatu yang penting kita ambil ibrahnya. Dan insya Allah tujuan utama pertemuan ini adalah untuk mengambil ibrah dan memotivasi para peserta untuk lebih banyak lagi membaca buku-buku sirah, kitab-kitab sirah nabawiyah. Pengantar berikutnya, ya kita masuk ke materi yang kita bahas dalam malam hari ini, yaitu perjanjian Al-Hudaybiyah. Dan ini merupakan adalah titik naik kebangkitan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah sebut perjanjian Al-Hudaybiyah ini adalah sebagai fatham mubinah, kemenangan yang nyata. Atau fathan mubinah bisa juga berarti penaklukan yang nyata. Karena fath itu artinya adalah kemenangan atau bisa juga penaklukan. Sebagaimana digunakan dalam istilah futuh Makkah, penaklukan Makkah. Dan surah Al-Fat itu diturunkan mengenai perjanjian Al-Hudaybiyah, ya, bukan diturunkan mengenai futuh Makkah atau penaklukan Makkah. Mungkin sebagian kita mengira bahwa surah Al-Fat itu diturunkan mengenai penaklukan Makkah, tapi tidak, sebenarnya tentang perjanjian Al-Hudaybiyah. Nah, sebagian kitab sirah menyebut kejadian ini sebagai Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah. Namun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa kitab sirah lainnya lebih memilih menyebutnya sebagai Ghazwatul Hudaybiyah. Padahal Ghazwah, sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan kita yang pertama mengenai peristiwa Badar, ada istilah Ghazwah, ada istilah Sariyah. Maka Ghazwah ini adalah semacam ekspedisi militer yang seharusnya diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal dalam perjanjian Al-Hudaybiyah ini sama sekali ya tidak ada insiden-insiden militer yang terjadi. Ada lagi yang menyebutnya, sahabat Nabi SAW itu menyebut kejadian adalah Yauma Abi Jandal. Yauma Abi Jandal atau harinya Abu Jandal, yang insya Allah akan kita bahas nanti mengapa sebagian sahabat menyebutnya sebagai harinya Abu Jandal. Nah, apa latar belakang perjanjian Al-Hudaybiyah? Nabi Muhammad SAW ketika itu bermimpi umrah ke Mekkah. Dan mimpi seorang Nabi SAW adalah perintah Allah. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim pun bermimpi berkali-kali ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Ya. Dan tidak seperti kejadian-kejadian sirah lainnya, semua ulama dan ahli sirah itu sepakat bahwa perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu meninggalkan Madinah bersama 1.400 sahabat, tepat tanggal 1 Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Sedangkan orang-orang munafik dan Arab Badui sekitar Madinah yang sudah Islam itu menolak ikut dengan berbagai alasan mereka. Ya, alasan mereka dibuat-buat karena memang selain orang-orang munafik di Madinah, orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah memang juga telah mengaku masuk Islam. Banyak yang mengaku masuk Islam, tetapi
sifat-sifat atau karakter kemunafikan itu masih melekat pada diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat sendiri ayat 11 mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab, orang-orang Badui yang tinggal tidak mengikuti Hudaybiyah, mereka berkata, "Syaghalatna amwaluna fastaghfir lana." Kami sibuk dengan harta dan keluarga kami. Mohonkanlah ampunan untuk kami. Ya, mereka berkata pada Rasulullah agar Rasulullah memohonkan ampunan kepada mereka untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berfirman dalam lanjutan ayat tersebut, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka katakan sesuatu apa yang tidak sama dengan hati mereka, ya. Lalu Allah bongkar apa sebenarnya ada dalam hati mereka, yaitu dalam surah Al-Fatah juga ayat berikutnya ayat 12, bal dzanantum alla yanqalibar rasulu wal mu'minun, ya. Tidak sama sekali kalian sangka bahwa Rasul dan orang-orang beriman tidak akan pernah kembali ila ahlihim abada, pada keluarga mereka selama-lamanya. Jadi mereka berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Badui ini mengira bahwa Rasulullah pergi ke Makkah itu mengantarkan nyawa mereka. Mereka menganggap bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat umroh ke Makkah, ya, seolah-olah menyerahkan diri mereka kepada musuh. Padahal sudah menjadi budaya Arab bahkan sejak zaman jahiliyah yang sebenarnya berakar dari masa sejak Nabi Ismail alaihissalam menetap di Makkah, telah menjadi budaya bagi bangsa Arab untuk menghormati orang-orang yang umroh, meskipun itu adalah musuh mereka sendiri. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana standar gandanya orang-orang Quraisy Mekah, yang meskipun mereka dianggap sebagai kabilah paling mulia di Jazirah Arab, mereka menjaga Ka'bah, mereka menjaga Baitullah, ya. Namun mereka menolak, nanti ya kita akan dengarkan bagaimana mereka menolak masuknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tujuan damai. Dan memang ini mungkin adalah persepsi atau sudut pandang orang-orang yang tidak beriman, ya. Mereka berpikir bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya akan menyerahkan nyawa mereka ketika berangkat umroh ke Makkah ketika itu. Nah, kemudian ada satu ikhtilaf tentang masalah umrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu bersiap-siap untuk menghadapi segala kejadian, ya, yang terburuk, atau mereka benar-benar bertawakal untuk pergi umroh tanpa membawa persenjataan. Namun yang paling kuat sebenarnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam betapapun tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pasti selalu akan mempersiapkan segala macam upaya ikhtiar untuk meminimalisir semua kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tetap membawa pakaian zirah dan senjata mereka, meskipun mungkin tidak terlalu lengkap, seolah-olah akan pergi keluar bertempur, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah membawa pakaian zirah dan senjata tempur hanya seperlunya, tapi disimpan, digunakan apabila memang diperlukan saja. Baik, ini kita saksikan, kita lihat di sini adalah peta Jazirah Arab. Jadi ini adalah daerah Hijaz, ada Madinah di utara, Mekah di selatannya, Jeddah itu di baratnya Mekah. Kita zoom. Nah, ini Madinah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah, kemudian sampai di Dzulhulaifah. Mungkin yang sudah umrah tahu bahwa miqat seseorang yang datangnya dari arah utara Mekah, termasuk Madinah, itu adalah di Dzulhulaifah, atau sekarang lebih terkenal dengan Bir Ali. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai miqatnya di sana, ihram di sana, ya, mulai ihram di Dzulhulaifah, sholat 2 rakaat. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke arah Mekah, ya. Dan tentu saja perjalanan ketika itu dari Madinah ke Mekah sudah saya sampaikan dalam peristiwa Badar, itu memakan waktu 10 sampai 14 hari. Dan tentu saja dalam 14 hari tersebut, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kaum kafir Quraisy Mekah itu tentu saja mengetahui keberangkatan 1.400 orang ini melalui informan-informan mereka.
Dan Rasulullah juga menguatkan pesan bahwa beliau hendak berangkat dengan tujuan damai, yaitu hanya umrah. Kenapa? Bagaimana? Yaitu dengan berangkat pada awal bulan Dzulqa'dah, salah satu Ashhurul Hurum, salah satu bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian satu lagi Rajab. Dan artinya Rasulullah tidak berniat untuk menumpahkan darah ataupun berperang kepada siapapun di masa bulan Dzulqa'dah atau Ashhurul Haram tersebut. Dan setiba di Asfan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima laporan bahwa ternyata Quraisy, kafir Quraisy Mekah, mengutus Khalid bin Walid bersama kavalerinya, ya sejumlah Allahu a'lam tidak disebutkan berapa banyak, tapi mungkin bisa mencapai 500 orang mungkin ya. Dan Khalid bin Walid ketika itu terpantau oleh salah satu pengintai Rasulullah, mata-mata Rasulullah yang juga berangkat lebih depan dari perjalanan rombongan. Dan mata-mata Rasulullah ini melihat, ya, berhasil memantau pergerakan Khalid bin Walid bersama kavalerinya di daerah Qura'ul Ghamim, di daerah utara Mekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan informasi ini, beliau belokkan jalur perjalanannya ke arah Mekah. Dan sebelum membelokkan jalur perjalanan ini, sebenarnya Rasulullah juga bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita hadapi Khalid, pasukan Khalid bin Walid, ya, dengan bertempur? Apakah kita mencari jalan lain? Dan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu memberikan saran kepada Rasulullah agar mencari jalan lain saja. Maka pendapat tersebut diambil sebagai keputusan musyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membelokkan jalur perjalanannya ke arah barat Mekah melalui sebuah harrah. Kembali harrah ini telah saya sampaikan apa maknanya dalam pertempuran Uhud, peristiwa Uhud ya, dalam 2 pertemuan sebelum ini. Harrah ini adalah daerah padang bebatuan tajam yang merupakan hasil kegiatan vulkanik, aktivitas vulkanik ya. Jadi batu-batu itu batu-batu yang tajam dan sulit untuk dilalui oleh orang banyak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati daerah ini atas saran dari seorang sahabat yang mengetahui daerah sekitar. Dan melalui daerah ini banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaki-kakinya terluka akibat terkena tajamnya batu-batuan ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka bahwa mereka semua insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sulitnya perjalanan melalui harrah ini. Kecuali ada satu orang munafik yang ternyata tetap ikut bergabung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan munafik ini dikisahkan dalam perjalanan itu kehilangan unta merahnya, ya dia menunggangi seekor unta merah, dan unta merah itu adalah unta yang termasuk mahal ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika untanya ini hilang, dia hampir sampai rela untuk meninggalkan rombongan ya demi mencari unta merahnya ini. Ketika unta merah ini kabur ke suatu tempat, meskipun pada akhirnya dia kembali lagi ke dalam rombongan. Jadi kira-kira inilah perkiraan daerah Qura'ul Ghamim, di mana Khalid bin Walid terpantau menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, yang merah ini adalah kira-kira perjalanan Khalid bin Walid dan kavalerinya. Kemudian di sini adalah yang oranye ini adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Dan dengan taktik yang luar biasa, dan sebagian ulama juga mengatakan bahwa ketika itu turun syariat sholat khauf. Ya, syariat sholat khauf. Khalid ketika itu berencana untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat ketika para sahabat sedang sholat berjamaah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ternyata menurunkan syariat sholat khauf ketika itu sehingga Khalid tidak jadi menyerang Rasulullah. Karena sebagian sahabat tetap tegak dengan senjatanya ketika sedang melakukan sholat. Dan setelah sholat itu Rasulullah membelokkan jalur perjalanannya ke arah barat. Dan sesampainya di Hudaybiyah, unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya yang beliau pakai yang paling utama dan paling sering Rasulullah gunakan yaitu Al-Qaswah, tiba-tiba berhenti dan tidak mau berjalan. Ya, padahal setelah dari Hudaybiyah, rencananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan lanjut ke Mekah dari arah barat. Namun unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau jalan, sampai para sahabat pun kesal dengan Al-Qaswah dan sedikit marah dengan Al-Qaswah. Ya.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela kehormatan Al-Qaswah ya. Al-Qaswah bukanlah unta yang bandel, tetapi yang menghentikan gajah ketika menyerang Mekah, itu sekarang juga menghentikan Al-Qaswah dari bergerak masuk ke dalam daerah haram Mekah. Tentu dengan alasan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berkemah, membuat kemah di sana dan juga kemudian bersiap-siap untuk bernegosiasi dengan kaum kafir Quraisy Makkah. Nah, dalam perkemahan Rasulullah SAW selama dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat itu sekitar 20 hari mereka berkemah di Mekah, terjadi negosiasi antara kaum kafir Quraisy dan umat Islam. Sebelum terjadinya negosiasi, terjadi sedikit serangan ya, 40 sampai 50 orang Quraisy itu sempat mencoba memberikan serangan kejutan sebelum subuh. Namun Rasulullah SAW tentu saja selalu menyiapkan sahabatnya untuk berjaga malam sebagian, dan mereka 40-50 orang ini akhirnya tertangkap oleh Rasulullah SAW. Dan tetapi karena tujuan Nabi adalah damai umroh, maka Nabi SAW melepas mereka kembali ke Mekah. Kemudian datang seorang Al-Khuza'ah, Bani Khuza'ah, Budail bin Warqa, dan dia menawarkan diri untuk bernegosiasi dengan Quraisy di Mekah mewakili Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena memang kejadian ini terdengar di sekitar Mekah, ya. Jadi kabilah-kabilah Arab di sekitar Mekah, Al-Khuza'ah, Bani Kinanah, Bani Bakar, mereka semua mengetahui bahwa kondisi ini akan menjadi kondisi yang berpotensi menghasilkan pertumpahan darah. Dan tentu saja mereka tidak menginginkan terjadi pertumpahan darah di sekitar tanah haram Mekah. Karena mereka meskipun jahiliyah, mereka tetap menganggap Mekah sebagai tanah haram, sebagaimana yang telah disyariatkan sejak zaman nenek moyang mereka, itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka Budail bin Warqa al-Khuzai, meskipun dia kafir, namun Bani Khuza'ah ini memang sejak zaman jahiliyah memiliki hubungan yang baik dengan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, ya, kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Bani Khuza'ah ini lebih condong untuk berbuat baik kepada Rasulullah SAW sebagai cucu dari Abdul Muthalib. Meskipun Bani Khuza'ah sendiri itu masih mayoritas menyembah berhala. Ya. Maka Budair bin Warqa bernegosiasi dengan Quraisy di Mekah mewakili Nabi SAW dan para sahabat. Namun Quraisy mencemooh Budail dan berkata, ya, bahwa meskipun dia Nabi Muhammad SAW datang tidak untuk perang, kami tidak akan membiarkannya masuk ke Makkah, atau nanti bangsa Arab ya akan mengatakan bahwa mereka lebih unggul dari kami. Jadi dengan gengsinya ya orang-orang Quraisy Mekah tetap menolak Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk masuk ke dalam Mekah. Kemudian Urwah bin Mas'ud As-Saqafi juga sukarela menjadi negosiator mewakili Quraisy. Dan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, dia adalah salah satu petinggi Bani Saqif yang tinggal di kota Taif. Dan ibunya adalah seorang Quraisy kebetulan. Dan ketika itu Allahu a'lam mengapa Urwah ketika itu berada di Mekah padahal rumahnya di Taif. Wallahu a'lam, apakah mungkin kabarnya ini tentang kejadian datangnya Rasulullah ini juga didengar oleh orang-orang Taif, karena Taif dan Makkah itu tidak terlalu jauh. Kalau sekarang perjalanan 2 jam dengan mobil, mungkin wallahu alam di masa tersebut mungkin 1 hari, 1 malam perjalanan antara Makkah dan Taif. Maka Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ya, disetujui oleh para petinggi Quraisy Mekah, Abu Sufyan dan kawan-kawan untuk menjadi perwakilan mereka bernegosiasi dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Urwah pun datang ke Hudaybiyah, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kembali Rasulullah mengatakan bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak bermaksud untuk melakukan hal-hal yang bersifat militer atau menyerang secara militer, berperang atau apapun ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berniat untuk umrah damai.
ya. Namun Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi yang menuduh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak, bahwa semua permasalahan yang sekarang muncul di daerah Hijaz, Mekah, Madinah, di sekitarnya, ini semua gara-gara Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mencoba melepaskan diri dari kabilahnya, yaitu kabilah Quraisy, ya. Bahkan Urwah bin Mas'ud mencela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memutus tali silaturahim. Ya, beliau melihat segolongan atau para sahabat yang datang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat sedikit yang berasal dari Quraisy. Ya, tidak lain tidak bukan adalah kaum Muhajirin. Dan kaum Muhajirin kita ingat ketika mereka hijrah ke Madinah, ya di tahun 1 Hijriah, jumlah mereka hanya 300-an orang, ya. Maksimum 300 orang. Sisanya yang hadir dalam perjalanan umroh ini, ya, yang berniat untuk umroh ini adalah orang-orang Aus, orang-orang Khazraj Al-Ansari, orang-orang Ansar, ataupun orang-orang Muslim yang berasal dari kabilah-kabilah lainnya. Dan dari sudut pandang Urwah bin Mas'ud, ya, yang sangat kental jahiliyahnya, sangat kental sukuismenya, dia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini sangat aneh. Ya, sekumpulan orang tanpa ikatan darah, tanpa ikatan suku atau kabilah, mereka mau-maunya bersatu. Bahkan Urwah bin Mas'ud mengatakan, wahai Muhammad, ya Rasulullah SAW, wahai Muhammad, aku tidak melihat, ya, orang-orang yang di sekitarmu ini adalah orang-orang yang akan membelamu ketika Quraisy menyerang kalian. Ya, aku hanya melihat orang-orang yang berasal dari tempat yang tidak jelas, ya, dari kabilah yang tidak jelas, yang pasti kalau Quraisy menyerang kalian, mereka akan yang pertama melarikan diri, menyelamatkan nyawa mereka daripada melindungimu, wahai Muhammad, kata Urwah bin Mas'ud. Mendengar ucapan ini, salah seorang sahabat yang paling mulia, ya, yang tidak kita sangka-sangka, dia berteriak dengan ucapan yang sangat emosional, menghardik, mencaci maki Urwah bin Mas'ud dengan ucapan yang sangat vulgar, ya. Dan itu tidak akan saya sampaikan di sini, mungkin ikhwah fillah bisa membaca sendiri di hadis mengenai perjanjian Hudaybiyah ini dalam Sahih Bukhari, ya. Di sana disebutkan bagaimana caci maki dari sahabat mulia ini kepada Urwah bin Mas'ud begitu kasarnya, ya. Karena apa yang dikatakan oleh Urwah bin Mas'ud ini adalah tuduhan yang sangat buruk kepada para sahabat, para Ansori, ya, para sahabat yang bukan Muhajirin, dan tentu saja secara tidak langsung menghina Islam dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, apakah kitab-kitab terjemahan hadis itu akan menyensor, ya, ucapan caci maki ini. Namun ikhwah fillah bisa membaca sendiri dalam hadis Sahih Bukhari mengenai kejadian Hudaybiyah ini. Dan ternyata yang sangat mengejutkan adalah ucapan kasar ini diucapkan oleh salah seorang sahabat paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kemarahan Abu Bakar As-Siddiq itu beranjak dari 0 sampai 100% dalam tempo yang sangat singkat, secara instan, ya. Dan itulah bagaimana menunjukkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu saja ini adalah sesuatu pengecualian, ya. Pengecualian. Tentu saja kita tidak sepantasnya melakukan caci maki, namun dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika itu, adalah sesuatu yang memang mungkin diperlukan untuk menyampaikan pesan, ya, kepada musuh, apalagi dalam kondisi yang sangat panas seperti itu. Maka Urwah bin Mas'ud kaget, ya, melihat bahwa Abu Bakar bisa-bisanya melakukan caci maki yang demikian kasarnya. Namun Urwah bin Mas'ud tidak bisa membalas apa-apa. Kenapa? Wahai Abu Bakar, kata Urwah, aku tidak tahu bagaimana cara membalasmu karena aku masih memiliki hutang budi kepadamu. Dan ternyata kitab sirah menyampaikan bahwa dulu Urwah bin Mas'ud punya hutang, lalu Abu Bakar As-Siddiq membayarkan hutangnya karena kebaikan Abu Bakar sendiri. Ya, jadi Urwah bin Mas'ud tidak bisa membalas caci maki dari Abu Bakar tersebut. Nah, kemudian Urwah bin Mas'ud mulai melanjutkan kembali negosiasinya pada Rasulullah SAW sambil memegang janggut beliau.
ya, sambil memegang janggut beliau. Dan ini merupakan adat dalam budaya Arab ketika itu, bahwa seorang pemimpin dengan pemimpin lainnya ketika mengobrol, ya, untuk menunjukkan keakraban, ya, mereka memegang-megang janggut, ya. Jadi Urwah memegang janggut Rasulullah SAW, namun tangannya dipukul oleh seorang yang berbaju zirah lengkap, berdiri di samping Rasulullah, dipukul dengan ujung pedangnya. Sambil Urwah berbicara kembali, dipegang lagi janggut Rasulullah sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali, sahabat yang berdiri di samping Rasulullah ini kemudian mengatakan, "Wahai Urwah, lepaskan tanganmu dari janggut Rasulullah SAW, atau tanganmu akan kupotong." Kaget lagi Urwah bin Mas'ud, "Siapa ini?" Dan ternyata dia jawab oleh sahabat tersebut bahwa dia adalah Mughirah bin Syu'bah, keponakannya sendiri. Ya, Urwah bin Mas'ud adalah Bani Thaqif, dan Mughirah bin Syu'bah adalah seorang sahabat juga yang berasal dari Bani Thaqif, juga dari Taif, tapi sudah masuk Islam. Maka Urwah bin Mas'ud tidak berhasil menyampaikan pesan dari Quraisy, ya. Negosiasi berhenti, Urwah bin Mas'ud kemudian pulang ke Mekah. Dan ketika Urwah bin Mas'ud pulang ke Mekah, menceritakan pengalamannya kepada kaum kafir Quraisy Mekah, Urwah bin Mas'ud menggambarkan bagaimana setianya dan cintanya Rasulullah, para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan ketika itu Urwah mengatakan, memberikan nasihat kepada Quraisy, "Wahai Quraisy, janganlah kalian terburu-buru untuk menumpahkan darah berperang, karena tidak aku lihat seseorang yang dicintai oleh para sahabat di sekitarnya, ya, bahkan mereka lebih cinta kepada pemimpinnya dibanding pengikut-pengikut atau sahabat-sahabatnya Kaisar Romawi, ya, Raja Persia ataupun Najasyi dari Habasyah." Ya, belum pernah Urwah melihat bagaimana bagaimana para sahabat Nabi itu begitu mencintai Rasulullah SAW sampai takjub. Ya, Urwah takjub, dan mendengar hal ini Quraisy kecewa kepada Urwah. Ya, Quraisy kecewa pada Urwah. Lalu kemudian datang negosiator berikutnya, Khirashi bin Umayyah al-Khuzai, mewakili Rasulullah SAW, dan diberikan oleh Rasulullah unta beliau yang lainnya, yaitu As-Sa'lab, agar sebagai tanda bahwa ini adalah untanya Rasulullah, bahwa dia adalah seorang negosiator yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Belum sampai dia masuk dalam kota Makkah, dia diserang. Bahkan unta Nabi, As-Sa'lab ini, ya, selain Al-Qaswa ada As-Sa'lab, unta Nabi tersebut dipotong kakinya oleh segerombolan orang-orang Quraisy, dan juga sekutu mereka dari Bani Kinanah. Untungnya di sana juga ada seorang Bani Khuza'ah, ya, yang sedang mungkin lewat, wallahu alam, dan Khirashi kemudian diselamatkan oleh dirinya, mengingatkan kepada orang-orang Kinanah maupun Quraisy, "Jangan kalian bunuh Khuza'ah atau kami akan menyerang kalian." Jadi sangat kental, ya, sukuisme dan kekabilahan di masa tersebut. Dan kemudian datang negosiator berikutnya dari Quraisy, Khulais bin Alqamah Al-Kinani. Dan Al-Kinani berarti dia berasal dari Bani Kinanah. Bani Kinanah adalah suatu kabilah yang sangat besar dan tinggal di sekitaran kota Makkah, seperti halnya Bani Khuza'ah. Dan sebenarnya Quraisy itu adalah bagian dari kabilah Bani Kinanah. Meskipun karena Quraisy memiliki keutamaan dibandingkan keturunan-keturunan Kinanah lainnya, Quraisy kemudian lebih terkenal dibanding Bani Kinanah itu sendiri yang merupakan kabilah kakeknya. Nah, Khulais bin Alqamah Al-Kinani adalah seorang Bani Kinanah yang sangat kuat memegang tradisi umrah. Ya, tradisi umrah. Meskipun dia adalah seorang jahil, seorang yang berasal dari dari masa jahiliyah, dia menyembah berhala, namun dia sangat menghormati orang-orang yang datang ke umrah kemudian membawa hewan kurban. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa di masa tersebut, ya, di masa sekarang, di masa modern sekarang, salah satu syariat dari umroh yang sudah hilang adalah membawa hewan kurban. Ya. Membawa hewan kurban dari kampung halaman. Ya, karena kita sekarang berangkat umroh dengan pesawat, tentu saja hampir tidak mungkin kita membawa hewan kurban dari negeri kita masing-masing. Ya. Tapi di zaman tersebut, Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu membawa sekitar 70 sampai ratusan unta yang siap untuk dikurbankan.
Dan salah satu syariatnya selain dibawa dari kampung halaman, unta-unta tersebut dihias sedemikian rupa, tidak ditunggangi, ya, tidak ditunggangi karena memang dipersiapkan untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai umrah. Nah, Hulais sangat menghormati hal ini dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sangat paham dengan sifat karakter Hulais tersebut. Maka ia suruh para sahabatnya untuk menggiring unta-unta yang banyak tersebut disiapkan untuk kurban ke hadapan Hulais sebelum Hulais sampai ke kemah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Melihat itu semua, Hulais takjub, belum sampai dia berbicara bernegosiasi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Hulais pulang kepada Quraisy. Justru Hulais itu marah kepada Quraisy, jangan kalian halangi orang yang hendak datang umrah, apalagi mereka membawa begitu banyak hewan kurban untuk dikurbankan di Mekah ini. Mendengar hal ini, Quraisy marah dan hampir saja akan membunuh Hulais bin Alqamah. Tapi Hulais, karena dia memiliki cukup kedudukan di samping Quraisy, ya, dia adalah pemimpin Bani Kinanah, dia mengancam bahwa sejak saat itu dia melepaskan diri, melepaskan persekutuan mereka Bani Kinanah dengan Quraisy. Maka hilang satu demi satu sekutu Quraisy dalam negosiasi ini itu hilang. Ya, Al-Kinanah, Bani Kinanah putus hubungan dengan mereka. Bani Khuza'ah memang dari dulu ya sudah tidak simpatik dengan mereka. Maka ini adalah salah satu bagian bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan seolah-olah sebagai kemenangan. Dan memang ini adalah kemenangan yang nyata. Fathan mubina. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhirnya mengutus salah satu sahabatnya langsung, ya, seorang Quraisy untuk datang ke Mekah. Pertama, Rasulullah itu hendak mengutus Umar bin Khattab. Dan Allahu alam apa penyebabnya, yang pasti Umar adalah kita ketahui adalah orang yang paling berani di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga Umar dulu adalah salah satu diplomat Quraisy. Namun Umar bin Khattab tidak menolak, namun Umar bin Khattab memberikan saran kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang jelas kebenciannya kepada kafir Quraisy dan mereka pun tahu sikapku kepada mereka, ya. Saya khawatir belum sempat saya bicara menyampaikan pesan darimu, saya akan dibunuh oleh mereka. Apalagi tidak ada perlindungan Bani Adi, karena kebanyakan Bani Adi sudah berhijrah masuk Islam bersama-sama Umar bin Khattab ketika hijrah. Maka atas saran Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan yang memang memiliki posisi yang lebih bangsawan, ya, di mata kaum Quraisy. Dan kita bisa lihat ini adalah bagaimana hubungan antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Utsman bin Affan. Jadi mereka berdua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Utsman, adalah sama-sama Bani Abdi Manaf. Rasulullah berasal dari Bani Hashim dan Utsman berasal dari Bani Abdi Syams yang kemudian menjadi Bani Umayyah. Nah, Utsman itu adalah keponakan dari Abu Sufyan. Secara tingkatan adalah keponakan dari Abu Sufyan yang tidak lain tidak bukan adalah pimpinan tertinggi dari kaum kafir Quraisy. Dan ini termasuk ide yang sangat brilian dari Umar bin Khattab, ya, agar Utsman saja yang diutus sebagai juru bicara negosiator Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Maka Utsman pun datang ke kota Makkah, namun belum sampai masuk ke dalam kota Makkah, Utsman kembali dihalang-halangi oleh segerombolan pemuda Quraisy. Namun datang sepupunya Utsman, yaitu Aban bin Sa'id bin Abil As bin Umayyah, ya, beliau datang memberikan perlindungan kepada Utsman. Ya, meskipun dia adalah seorang penyembah berhala, masih musyrik, namun kedekatan kekabilahan, ya, secara jahiliyah itu masih sangat terpatri dalam hati mereka. Sehingga dia tidak rela Utsman sebagai saudara sepupunya itu disakiti oleh sesama Quraisy yang lain. Maka Utsman pun masuk ke dalam kota Makkah bernegosiasi dengan Abu Sufyan dan sejumlah petinggi Quraisy lainnya, tapi hasilnya tidak signifikan. Ya. Utsman sempat diberikan tawaran untuk tawaf, karena memang posisi Utsman, ya, di mata orang-orang Quraisy bisa kita baca dalam kitab sirah lainnya, bahwa sebelum
masa kenabian, Utsman adalah salah satu orang yang dicintai oleh orang-orang Quraisy. Sama hampir hampir serupa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain karena nasabnya yang bangsawan, ya Utsman juga memiliki karakter yang luar biasa. Bahkan dalam hadis kita sering dengar bahwa Rasulullah pun malu di hadapan Utsman karena rasa malu Utsman juga sangat tinggi. Dan dalam kesempatan itu juga Utsman mengunjungi sejumlah muslim yang ditawan untuk menyampaikan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka, yaitu agar terus bersabar. Nah, Utsman terlalu lama di Mekkah, wallahu alam berapa hari, mungkin 1 sampai 2 hari, sehingga beredar kabar bahwa ia telah dibunuh. Jadi beredar kabar di Hudaybiyah, di perkemahan para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, bahwa Utsman telah dibunuh. Maka Nabi SAW dan para sahabat jelas tidak terima, ya sahabat mereka dibunuh oleh kaum Quraisy Mekah. Maka Nabi SAW memutuskan untuk bertempur ketika itu. Padahal mereka datang dengan baju zirah dan persenjataan yang seadanya. Ya. Mereka lelah dalam perjalanan, sudah menunggu berhari-hari untuk bisa masuk ke dalam Mekah agar bisa umrah. Dan kali ini mereka mendengar bahwa Utsman telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk bertempur. Dan Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat ya untuk berbaiat kepada beliau. Ya, berbaiat apa? Berbaiat untuk tidak mundur sedikit pun dari medan tempur yang akan mereka hadapi ini. Ya, 1.400 orang sahabat kecuali satu, ada seorang munafik yang mungkin sama dengan munafik yang tadi mencari-cari unta merahnya yang kabur ya. Jadi dalam salah satu kitab nama munafik ini adalah Al-Jad bin Qais, Allah alam. Al-Jad bin Qais yang namanya pun nanti akan terdengar ketika pertempuran Tabuk. Dia juga memberikan berbagai macam alasan untuk tidak ikut bertempur dalam pertempuran Tabuk. Jadi 1.400 orang sahabat ini berbaiat untuk tidak mundur sedikit pun dari medan tempur. Dan Allah meridhoi mereka. Ya Allah meridhoi mereka dan mereka mendapatkan derajat yang paling tinggi kedua setelah derajat para sahabat yang hadir dalam pertempuran Badar. Tentu saja sahabat yang paling utama adalah mereka yang 10 dijanjikan surga, asyara mubasyarah. Kemudian yang kedua adalah mereka veteran pertempuran Badar. Dan yang ketiga adalah 1.400 orang yang berbaiat, baiatur ridwan kepada Rasulullah SAW. Mengapa disebut baiatur ridwan? Perjanjian baiat atau perjanjian setia orang-orang yang diridhoi Allah, ridwan. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena janji mereka kepada Rasulullah SAW. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Fat juga ayat 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha pada orang-orang beriman, yaitu para sahabat itu, idh yubayi'unaka tahtas syajarah, ketika mereka berbaiat padamu ya Rasulullah di bawah pohon. Jadi Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Bahkan dalam surah Al-Fat yang ayat ke-10, ya ketika Rasulullah SAW menjabat tangan mereka untuk berbaiat, Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 10, Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dan ini menunjukkan posisi mereka sebagai sahabat yang paling mulia di antara para sahabat-sahabat lainnya. Dalam Sahih Muslim ya, sejumlah hadis juga menunjukkan keutamaan mereka. Rasulullah SAW bersabda, antumul yauma khairu ahlil ard. Ya, pada hari itu kalian adalah penghuni bumi yang paling baik. Dalam hadis lainnya Rasulullah juga bersabda, la yadkhuluha fa innahu qad syahida badran wal hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka karena mereka sungguh menyaksikan Badar dan Al-Hudaybiyah. Dan ini adalah keutamaan para sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Nah, peristiwa bai'atur ridwan itu menggentarkan hati orang-orang Quraisy Mekah. Apalagi mereka sudah ditinggalkan oleh Bani Kinanah, sekutu mereka. Maka mereka meminta Utsman segera pulang ke Hudaybiyah. Maka tidak lama kemudian Utsman pulang sampai di Hudaybiyah. Ya.
Setelah Utsman tiba di Hudaybiyah, datang pula negosiator Quraisy, Mikros bin Hafs. Namun negosiasi dengan Mikros itu tidak berlangsung mulus. Ya. Mikros keras kepala karena memang dia adalah salah satu Quraisy yang buruk akhlaknya. Nah, setelah negosiasi dengan Mikros buntu, datang negosiator Quraisy yang kedua, Suhail bin Amr, ditemani dengan dua orang pendampingnya dari Quraisy. Dan Suhail bin Amr ketika dia datang dari kejauhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nah, itu adalah Suhail bin Amr. Laqad sahulalakum min amrikum. Ya, laqad sahulalakum. Jadi sungguh Allah akan memudahkan urusan kalian dengan Suhail. Sahul, Sahul. Jadi sahlan, mudah. Dan Rasulullah SAW itu mengambil dari nama Suhail karena akar kata Suhail dan Sahlan itu berasal dari akar kata yang sama. Dan ini merupakan salah satu sunnah bagi kita umat Islam, orang-orang yang beriman, ketika melihat sesuatu pertanda baik, kita mengaitkannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa bahwa pertanda baik itu akan benar-benar datang kebaikannya. Nah, akhirnya terjadilah perjanjian Al-Hudaybiyah dan yang sebenarnya Nabi SAW bernegosiasi dengan Suhail bin Amr dan keduanya menyepakati poin-poin perjanjian sebagai berikut. Bahwa Quraisy Mekah dan Muslim itu berdamai 10 tahun tidak perang, ya. Dan semua kabilah di Jazirah Arab itu berhak bersekutu dengan masing-masing pihak dan terikat dengan perjanjian ini. Yang kedua, Muslim diizinkan umroh tahun depan, tidak boleh tahun ini. Jadi Suhail bin Amr tetap keras kepala seperti halnya Quraisy Mekah lainnya bahwa mereka tidak ingin gengsi mereka sebagai Quraisy itu turun ya di mata orang-orang Arab dengan mengizinkan pasukan muslim untuk umroh pada tahun tersebut. Jadi mereka tetap boleh umroh tetapi tahun depan. Nah, satu lagi yang terakhir yang sangat tidak adil dari perjanjian ini bahwa setiap laki-laki rojulun, nanti saya jelaskan mengapa rojulun ini sangat ditekankan di sini. Setiap laki-laki dari Quraisy yang bergabung dengan Muhammad SAW sejak perjanjian disepakati harus dikembalikan kepada Quraisy. Tetapi jika ada seorang sahabat Nabi SAW yang meninggalkan Rasulullah SAW untuk untuk murtad, ya maka mereka umat Islam tidak berhak untuk mengambilnya kembali. Nah, dalam bahasa Arab atau mungkin bahasa Inggris bahkan, ketika menyebutkan manusia, ya, mereka sering menyebutkan rojulun, untuk mewakili keseluruhan manusia atau bahasa Inggris man, ya man. Dan ini akan menjadi salah satu lubang atau loophole yang ada dalam perjanjian ini akan dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk menerima perempuan. Karena memang dalam perjanjian tersebut ya, secara harfiah perempuan tidak dilarang untuk bergabung atau hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW. Nah, belum sampai klausul ketiga ini disepakati, ya. Ketika itu terjadi kegaduhan di antara para sahabat yang hadir menyaksikan perjanjian tersebut, mereka mengatakan bahwa ini adalah klausul yang sangat tidak adil. Ya, bagaimana mungkin kita meninggalkan orang-orang Islam, ya, tidak menolong mereka, padahal mereka hendak bergabung dengan berhijrah ke Madinah. Belum sampai klausul ketiga ini disepakati, Allah menakdirkan Abu Jandal bin Suhail bin Amr, ya tidak lain Abu Jandal adalah anak dari Suhail bin Amr yang sedang bernegosiasi dengan Rasulullah. Dia datang tergopoh-gopoh dari Mekah dengan tangan yang masih terikat dengan rantai untuk bergabung dengan umat Islam. Ya, untuk bergabung dengan umat Islam. Abu Jandal sudah sejak pertempuran Badar atau bahkan sebagian kitab sirah mengatakan sejak dia mengaku Islam sebelum hijrah, dia diikat oleh ayahnya dan kemudian disiksa. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa tanda-tanda bekas siksaan itu masih terlihat jelas di bagian tubuh dan bagian badan Abu Jandal. Ya, bahkan ketika itu pun ketika dia kabur dari rumah masih terikat rantai-rantai pengikat di tangannya maupun di kakinya. Nah, anak Suhail bin Amr yang lain yaitu Abdullah bin Suhail,
itu telah lebih dulu berhijrah ke Madinah. Bahkan kisahnya itu lebih menarik lagi. Ketika pertempuran Badar, Abdullah bin Suhail itu ikut bersama dengan Suhail untuk bertempur melawan Rasulullah SAW. Tetapi sebelum pertempuran terjadi, ya pada pagi harinya, Abdullah abangnya Abu Jandal ini telah terlebih dulu membelot ke pasukan Islam, pasukan Rasulullah SAW. Maka Suhail tidak ingin kehilangan anaknya yang kedua yaitu Abu Jandal, maka ia ikat Abu Jandal ini dan dikurung di rumahnya sendiri. Maka Abu Jandal datang tergopoh-gopoh meminta bantuan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lainnya. Dan Suhail bin Amr mengatakan bahwa klausul ketiga mulai berlaku dengan anaknya ini. Dan Nabi SAW meminta kepada Suhail untuk merelakan anaknya agar bisa bergabung dengan umat Islam. 3 kali Rasulullah meminta hal ini, Suhail menolak. Sampai akhirnya Mikras yang masih hadir dalam negosiasi tersebut, Mikras bin Hafs tadi, akhirnya memberikan jaminan kepada Rasulullah bahwa oke, kami tidak akan menyiksa seperti ini, tidak akan mengikat lagi, tapi kami melarang mereka untuk berangkat hijrah. Jadi setelah ini Abu Jandal tidak lagi diikat, tidak lagi disiksa, tetapi tidak boleh berhijrah ke Madinah. Akhirnya perjanjian tersebut disepakati dan Abu Jandal diseret pulang oleh ayahnya sendiri yaitu Suhail bin Amr ke Mekah. Perjanjian ini pada awalnya dianggap sebagai sesuatu bencana atau sesuatu yang mengesalkan dan menyedihkan bagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar menyampaikan pendapat dan perasaan hatinya pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah ketika itu, bukankah engkau benar-benar Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Nabi, betul. Kata Umar kembali, dan bukankah kita dalam kebenaran dan musuh kita dalam kebatilan? Nabi Muhammad SAW menjawab, benar. Lalu kenapa kemudian kita terima penghinaan seperti ini pada kemuliaan agama kita? Kata Umar. Nabi menjawab, sungguh aku adalah Rasulullah SAW, aku tidak akan menyelisihi perintah Allah dan Allah adalah penolongku. Maka Umar mencari jalan lain untuk mencoba mendebat Rasulullah SAW. Bukankah engkau mengatakan pada kami, kita akan memasuki Baitullah dan tawaf? Nabi berkata, benar sekali. Tetapi apakah saya bilang tahun ini? Umar menjawab, tidak. Maka Nabi SAW, sungguh engkau akan pergi ke sana dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Umar masih belum puas sampai ia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq setelah itu dan percakapannya hampir serupa dengan apa yang ia tanyakan kepada Rasulullah SAW. Bedanya Abu Bakar akhirnya menjawab, ya ayyuhar rajul, ya rajul itu adalah satu kata sapaan yang cukup kasar menunjukkan kemarahan, ya. Hei kau, kira-kira seperti itu, ya. Sungguh dia adalah Rasulullah SAW, dia tidak akan menyelisih perintah Rabb-nya dan Allah adalah penolongnya. Peganglah injakan pelananya karena demi Allah, sungguh dia dalam kebenaran. Jadi Umar bin Khattab ketika itu menyampaikan perasaan mayoritas sahabat kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Namun ya begitulah apa yang dialami oleh para sahabat dan Abu Bakar menunjukkan keimanannya dan tingkatannya sebagai seorang sahabat yang jauh lebih mulia lagi daripada Umar bin Khattab. Dan sejak itu Umar bin Khattab merasa menyesali perbuatannya, ya, sampai ketika di masa beliau menjadi khalifah, dia menceritakan pada para sahabat lainnya, sejak saat itu dia tidak pernah merasa tenang dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan-amalan solehnya untuk agar Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosanya pada hari tersebut. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk tahallul, mencukur rambutnya sebagai tanda akhir dari umrah, meskipun umrahnya tidak berlangsung sempurna dengan tawaf, sa'i dan lain-lain sebagainya. Ya, 3 kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan, tidak ada respon sama sekali dari para sahabat. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke kemahnya, menceritakan kejadian itu pada istrinya yang ikut, yaitu Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah memberikan saran agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung memotong rambutnya di depan para sahabat dan menyembelih hewan kurbannya. Nabi mengikuti usaran Ummu Salamah, lalu semua sahabat pun ikut tahallul dan memotong hewan kurban mereka. Dan menariknya, hewan-hewan kurban ini tetap disampaikan
dikirimkan ke Mekah, ya, tetap dikirimkan ke Mekah untuk diberikan kepada fakir miskin di Mekah. Dan Rasulullah dengan sengaja untuk membuat Quraisy kesal, beliau potong yang pertama adalah untanya Abu Jahal yang direbut, yang menjadi harta rampasan perang dalam pertempuran Badar, ya. Jadi untanya Abu Jahal ketika itu disembelih yang pertama sebagai hewan kurban untuk membuat kesal kaum Quraisy di Mekah. Dan ini adalah salah satu syariat di masa sekarang, ya, apabila kita umroh kemudian karena satu atau lain hal umroh kita tidak bisa diselesaikan, maka kita tetap melakukan tahallul. Nah, dalam perjalanan pulang, ya, Umar yang merasa menyesal dengan ucapannya pada Rasulullah, itu 3 kali mengucapkan salam pada Nabi tetapi tidak dijawab. Maka Umar mengatakan, berpikir bahwa dirinya sudah habis, maksudnya sudah tidak akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulullah. Namun ternyata ketika Rasulullah tidak menjawab salam, Rasulullah ketika itu sedang menerima wahyu. Yang ternyata wahyu tersebut adalah surah Al-Fath, kemenangan yang nyata, bahwa peristiwa Al-Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah, meskipun nampaknya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi umat Islam, para sahabat, itu merupakan kemenangan yang nyata. Nah, satu lagi tadi, salah satu kejadian menarik dalam perjanjian Hudaybiyah adalah ada seorang perempuan Quraisy yang bernama Ummu Kulthum binti Uqbah bin Ummu Kulthum binti Uqbah. Dia masuk Islam dan bergabung dengan para sahabat. Dan secara harfiah kejadian ini tidak melanggar perjanjian. Kita ingat tadi bahwa rojul, ya, kata-kata rojul itu secara harfiah hanya berarti laki-laki. Nah, tanda kemenangan itu ditunjukkan dengan kisah Abu Basir. Ya, setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, seorang dari Makkah bernama Abu Basir itu masuk Islam dan hijrah ke Madinah ingin bergabung dengan Nabi SAW dan sahabat lainnya. Tidak lama kemudian, Abu Basir kedatangan 2 orang Quraisy yang mengejarnya, dan 2 orang Quraisy ini meminta Nabi SAW untuk mematuhi perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi pun tidak mencegah mereka untuk membawa kembali Abu Basir sebagai tawanan mereka pulang ke kota Makkah. Dalam perjalanan ke Makkah, belum terlalu jauh dari Madinah, Abu Basir berhasil membunuh salah satu Quraisy, dan 1 orang lagi justru kabur ketakutan pulang ke Madinah meminta perlindungan pada Nabi dan para sahabat. Abu Basir pun juga kembali ke Madinah. Namun Nabi SAW hanya mengucapkan isyarat, ya, bahwa beliau tidak bisa menolong Abu Basir. Maka Abu Basir pun akhirnya pergi ke arah Jeddah dan tinggal seorang diri di sana di utara Jeddah. Dan Jeddah itu ke Mekah hanya sekitar 1 hari atau 2 hari perjalanan saja, cukup dekat. Mendengar Abu Basir menetap di daerah utara Jeddah, ya, Abu Jandal ikut serta dan kabur dari Mekah bergabung dengan Abu Basir. Diikuti dengan puluhan Muslim Mekah lainnya yang juga hendak pergi atau kabur dari Mekah, dan mereka membentuk satu perkampungan Muslim yang tidak terikat dengan perjanjian Al-Hudaybiyah, dan mereka mulai menyerang kafilah-kafilah dagang Quraisy berbulan-bulan lamanya, sampai akhirnya Quraisy mengirim utusan pada Nabi SAW agar mengambil kelompok ini di bawah komandonya, mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Madinah. Maka pada akhirnya tidak sampai setahun, klausul ketiga perjanjian Al-Hudaybiyah itu dibatalkan sendiri oleh kaum Quraisy karena peristiwa Abu Basir dan Abu Jandal ini. Nah, ada begitu banyak ibrah perjanjian Al-Hudaybiyah. Tadi kita sudah bahas sebagian bahwa dari aspek sirah, Muslim menjadi entitas politik yang setara dengan Quraisy Mekah. Orang-orang Arab yang melek politik itu melihat bahwa ini adalah tanda kebangkitan Islam dan kemunduran Quraisy Mekah. Perjanjian Al-Hudaybiyah juga memberikan rasa aman di pihak Muslim sejak Badar, Uhud, Khandaq, yang mereka harus selalu bersiap-siap untuk menghadapi perang melawan kaum Quraisy, tapi setelah perjanjian Hudaybiyah bisa lebih aman, merasakan rasa aman, dan juga perjanjian Hudaybiyah memungkinkan dakwah Islam dengan lebih bebas. Bahkan Rasulullah itu mengirimkan surat ke berbagai pemimpin di sekitaran Jazirah Arab, ke Kaisar Romawi, Raja Persia, ke pemimpin-pemimpin Oman, Yaman, maupun ke Najasyi. Ibrah dalam aspek akidah itu diperbolehkannya berdiri dan berjaga di sekitar pemimpin yang soleh dihormati, sebagaimana para sahabat ketika negosiasi itu mengelilingi Rasulullah SAW.
Kemudian dibolehkannya al-fa'al. Al-fa'al itu adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika Suhail datang, bahwa Suhail dengan Sahlan itu memiliki akar kata yang sama. Datangnya Suhail adalah pertanda baik dari Allah bahwa negosiasinya akan dimudahkan, Sahlan, ya. Dan dilarangnya tahayul, ya, jelas tahayul dilarang. Kemudian diperbolehkannya mengambil barokah dari tubuh Nabi sebagaimana diceritakan oleh Urwah bin Mas'ud kepada kaum Quraisy. Wajib beriman pada qadar, bahwa sesuatu yang buruk, yang nampaknya buruk di mata kita, belum tentu buruk di mata Allah, dan mungkin adalah rencana Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan kebaikan kepada kita sebagaimana yang dialami oleh para sahabat, mengira bahwa perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang merugikan mereka, namun ternyata itu adalah fatham mubina, kemenangan yang nyata. Kemudian aspek akidah lainnya, selalu tempatkan pendapat kita di bawah Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian juga ada pendapat minoritas yang cukup menarik yang muncul di Andalus sekitar tahun 400-an Hijriah, bahwa Nabi SAW bisa membaca sejak masa kenabiannya. Tapi ini adalah pendapat minoritas yang tidak banyak diterima oleh ulama-ulama yang ada. Nabi Muhammad SAW tetap kita yakini bahwa beliau adalah Nabi yang ummi. Mengapa muncul pendapat minoritas seperti ini? Karena dalam salah satu versi kisah dari perjanjian Hudaybiyah, disampaikan bahwa ketika Suhail bin Amr hendak menentang perjanjian yang didiktekan oleh Rasulullah. Rasulullah mendiktekan perjanjian ini dibuat oleh Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail, ya kalau engkau adalah Rasul, kami tentu tidak akan memerangimu dan kalian tidak akan dihalangi untuk umroh saat ini. Tapi tulislah, jangan tulis Rasulullah, tapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menjadi juru tulis Nabi, itu tidak mau menghapus nama gelar Rasulullah dari dokumen perjanjian. Maka akhirnya Nabi kemudian menghapus sendiri tulisan Rasulullah itu menjadi tulisan namanya sendiri, yaitu Muhammad bin Abdullah. Tapi ini adalah pendapat minoritas yang tidak banyak diterima oleh mayoritas ulama, bahwa Nabi SAW tetap adalah seseorang Nabi yang ummi. Kemudian aspek fikih, diperbolehkannya membuat perjanjian damai dengan musuh kafir dalam kondisi tertentu, diperbolehkannya cacian vulgar dalam kondisi tertentu, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar tadi, sunnah mengakhiri umroh yang gagal dengan tahallul dan kurban, diperbolehkannya meminta bantuan pada kafir yang dapat dipercaya, karena banyak sekali Bani Khuza'ah yang menjadi negosiator mewakili Rasulullah SAW, diperbolehkannya memegang perjanjian secara harfiah saat musuh tidak dapat dipercaya, sebagaimana tadi perjanjian bahwa hanya laki-laki atau rojul yang harus dipulangkan. Kemudian saat sholat jamaah tidak memungkinkan, kalimat hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah itu diganti dengan shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Ini mengapa terjadi ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah berada di Hudaybiyah, terjadi hujan, sehingga ketika itu maghrib dan isya tidak bisa dilakukan secara berjamaah. Maka azannya ketika itu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah diganti dengan shollu fi rihalikum. Sholatlah kalian di dalam tenda-tenda kalian. Dan ini ternyata dipraktekkan ketika kita kemarin menghadapi pandemi COVID-19. Nah, tepat setahun setelah perjanjian Al-Hudaybiyah, ya, yaitu Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah, Nabi SAW berangkat umrah bersama 2.000 sahabat. Jadi setahun tepat, dan sebenarnya ini kejadiannya berlangsung setelah pertempuran Khaybar, tetapi saya pikir lebih relevan jika kita bahas dalam pembahasan perjanjian Hudaybiyah. Jadi pertempuran Khaybar itu berlangsung tidak sampai 1 bulan setelah perjanjian Hudaybiyah. Mengapa? Karena Rasulullah tidak ingin orang-orang Yahudi Khaybar tahu bahwa mereka bahwa umat Islam telah berdamai dengan Quraisy. Maka Rasulullah dengan segera menyerbu Khaybar, ya. Dan akhirnya dari Khaybar Rasulullah SAW mendapatkan begitu banyak harta rampasan perang, ghanimah dan fa'i. Maka setahun kemudian Rasulullah berangkat bersama 2.000 orang sahabat untuk umroh qada, menggantikan umroh yang gagal dalam pertempuran perjanjian Hudaybiyah. Selama 3 hari Nabi SAW dan sahabat berada di Mekah,
Dan Quraisy Mekah itu ada yang mengunci diri mereka di rumah, ada yang menetap di Darun Nadwah atau parlemennya Quraisy, ada yang sampai saking bencinya dengan Rasulullah dan umat Islam, mereka mengungsi di gunung-gunung sekitar Mekah. Nah, gosip beredar bahwa Muhajirin di kalangan sahabat itu semakin lemah sejak meninggalkan Mekah. Mereka pikir ada penyakit di Madinah. Ya, ini orang-orang perempuan dan anak-anak yang tidak pernah melihat Muhajirin ya di antara sahabat Nabi. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengeraskan talbiyah mereka, membuka lengan kanan ketika tawaf, serta berjalan cepat dalam 3 putaran pertama tawaf, untuk menunjukkan bahwa para sahabat dan Nabi SAW itu dalam keadaan yang sangat sehat, bahkan kuat, ya, untuk menunjukkan bahwa umat Islam adalah orang-orang yang kuat. Dan pada hari ketiga Rasulullah SAW juga menikahi istrinya yang terakhir, Maimunah binti Al-Harith. Dan dalam perjalanan pulang, Umamah binti Hamzah, anak yatim dari Hamzah bin Abdul Muthalib itu yang masih kecil, juga bergabung dengan Rasulullah SAW. Dan Ja'far bin Abu Thalib itu diizinkan oleh Nabi SAW untuk merawatnya, karena istri Ja'far yaitu Asma binti Umais adalah saudara kandung dari ibunda dari Umamah binti Hamzah, yaitu Salma binti Umais. Salma atau siapa? Allah alam, saya lupa. Demikianlah perjanjian Hudaybiyah kita telah bahas dalam pertemuan ini, dan insya Allah jika ada ikhwati fillah yang ingin bertanya, silahkan sampaikan lewat kolom chat atau dari secara langsung disampaikan. Ada yang bertanya? Sambil menunggu yang bertanya, silakan kepada ikhwafillah yang mungkin belum mengisi, silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Di kolom chat sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Syarif, link untuk absen, dan juga link untuk mengisi survei waktu pelaksanaan PPW berikutnya yang insya Allah akan kita bahas mengenai pertempuran Khaybar dan pertempuran Mu'tah, peristiwa Khaybar dan peristiwa Mu'tah. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, tidak ada yang bertanya, kita cukupkan pertemuan daring kita sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.